mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Berdiri, salami kiri kanan saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau sudah, silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, di pagi yang indah ini Engkau masih berikan kesempatan buat kami untuk hadir di tempat ini, untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya jadi seturut kehendak. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau Elohim Bapa. Engkau Elohim Yahweh yang maha tinggi Bapa. Terima kasih. Elohim Yahweh yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Kesetiaan-Mu tidak berkesudahan. Memelihara semua kehidupan. Tidak terbatas Tuhan, tidak terbatas. Alam semesta dengan tatanan sangat sempurna, sangat sempurna. Semua buktikan
ada Allah yang seperti-Mu. Kami memuji-Mu dan menyembah. Ajaiblah Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Kami tinggikan, kami muliakan, kuduslah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Saya ajak jemaat berbangkit berdiri, kita akan pujian ini. Terima kasih Bapa, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Benar Tuhan, kesetiaan-Mu, Kesetiaan-Mu tidak berkesudahan, memelihara semua kehidupan. tidak terbatas. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas. Alam semesta dengan tatanan Dengan tatanan sangat sempurna Tuhan. sangat sempurna. Benar Tuhan, semua buktikan, Semua buktikan keagungan karya-Mu. benar Yesus. Tak ada Allah Yang seperti-Mu, kami memuji-Mu dan menyembah. Tuhan, ajaiblah Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Kami tinggikan, benar Tuhan, kami muliakan, kami muliakan. Kuduslah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Kami memuji-Mu dan
menyembah-Mu pada pagi hari ini. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin Tuhan. Biarlah Engkau layak ditinggikan pada pagi hari ini. Benar Tuhan. Kami muliakan. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari kita sembah Bapa kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Mari sidang jemaat, angkat penyembahan-Mu buat Tuhan. Angkat hatimu buat Tuhan. Karena Dia yang layak kita tinggikan. Glory bagi-Mu. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau Bapa kami yang baik. Elohim Yahweh, kami berseru padamu. Elohim, Elohim Yahweh, Kau Raja kami. Engkau kekuatan kami. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Terus angkat suara-Mu. Sidang jemaat angkat suara-Mu. Yang layak kita agungkan. Angkat suara-Mu. Terima kasih Bapakku. Kau agung, Kau agung, Kau agung. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang agung. Dialah Allah yang setia. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang kudus. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Itulah nama-Mu Bapa. Itulah nama-Mu. Nama yang berkuasa di atas segalanya. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Nama yang patut kita agungkan. Nama yang patut kita sembah. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Itulah nama-Mu yang berkuasa. Tiada Allah seperti Dia. Allah yang sanggup mengadakan segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mari kita puji Dia. Kita sembah Dia. Menyembah. Ini kami Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Oh, haleluya Tuhan. Kami tinggikan. Mari cepat nyanyikan pujian dari nama hati-Mu. Kami muliakan. Benar. Kudus nama-Mu Tuhan. Terpuji. Kami memuji-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Kita memuji Allah yang benar dan menyembah
benar Tuhan. Ajarlah Tuhan, ajarlah Kau Tuhan, kuasa tak berubah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan. Benar Tuhan, kudus, kuduslah namamu, terpujilah kami memujimu. Kami menyembahmu dan menyembah. Oh benar Tuhan, ajaiblah Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Haleluya, benar Tuhan, kami muliakan. Kuduslah namamu, terpujilah Tuhan. Kuduslah namamu, kuduslah namamu, terpujilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah namamu, kuduslah namamu, terpujilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah namamu. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Kami siap memuji-Mu pada pagi hari ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Di minggu pertama September, bulan September ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih berikan nafas buat kita. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Colek kanan kiri, ayo memuji Tuhan. Ayo memuji Tuhan dengan semangat. Ayo, mari puji Tuhan. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Mari puji Tuhan dengan hati berhadiratnya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan apa? Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya supaya selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Amin. Mantap. Tepuk tangannya yang lebih mantap. Kita angkat pujian dari awal. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh
bersuka cita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Ayo, tepuk tangannya lebih keras. Luar biasa. Saya lihat wajah-wajah saudara dari sini luar biasa. Saya mau ajak jemaat, ayo kita akan rapnya. Glory, glory, yuk. Glory, 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 haleluya. Suaranya mana? Keras, lebih keras. Lebih keras lagi. Katakan. Sampai selama glory. Katakan bersama. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan, ayo. Luar biasa. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Colek lagi kanan kiri. Ayo memuji Tuhan lagi. Ayo. Ayo memuji Tuhan lagi. Karena kita jatuh cinta pada Tuhan. Hari ini kita jatuh cinta pada Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita. Oh, kami jatuh cinta padamu Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah memberkati kami. Katakan bersama. Tiada pernah. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Katakan lari awal. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia. Yang bagaimana? Yang mengasihi aku. Amin. Dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku. Dia mati gantikan diriku. Ya Tuhan juru selamatku. Penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Amin. Dialah memusik memuji Tuhan. Ayo lebih semangat. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah ku jumpa. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta. Jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Katakan bersama. Dia mati. Dia mati gantikan diriku. Benar Tuhan, juru selamatku. Dia penolong dalam
saya mau ajak jemaat. Ayo jemaat, katakan rapnya. Dia mati. Dia, suaranya ayo. Mantap. Yeah. Betapa ku katakan bersama, dia mati. Say. Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Amin. Yeah. Puji Tuhan, ya Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Hey. Berikan sorai-sorai bagi nama Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan nanti kolektor dijalankan oleh para petugas. Dan bagi saudara yang mau membantu pelayanan, memberikan perpuluhan, silakan maju ke depan. Yang mau maju perpuluhan, memberi perpuluhan, silakan dulu maju ke depan. Kita angkat satu pujian seperti yang kau ingini. Benar Tuhan, ialah apa yang kau ingini terjadi dalam hidup kami. Ialah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa. Tuhan, aku rindu hidup menyenangkan, jadi pribadi yang berkenan di hati-Mu, mendengar suara-Mu, tenggelam di hadirat-Mu, melayani-Mu sepanjang nafas hidup. Silakan kantong kolektor yang mau jalankan. Menjadi seperti yang Kau ingini, bawaku dalam kebenaran-Mu, biar ku memanjatkan kemuliaan. Mari saja sidang jemaat bangkit berdiri kembali. Kita akan pujian ini dari awal. Tuhan, aku rindu hidup menyenangkan-Mu. Aku rindu hidup menyenangkan, jadi pribadi yang berkenan di hati-Mu, mendengar suara-Mu, tenggelam di hadirat-Mu, melayani-Mu sepanjang nafas. Katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuhlah hatiku, sucikan hidupku, menjadi seperti yang Kau ingini.
memancarkan. Mari angkat pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa sentuh, Bapa sentuhlah hatiku, sucikan hidupku, bentukku menjadi seperti yang Kau ingin. Bawaku, benar Tuhan, benaran yang ku memancarkan kemuliaan. Bapa sentuhlah, Bapa sentuhlah hatiku, sucikan hidupku, bentukku menjadi seperti yang Kau inginin. Bawaku dalam kebenaran-Mu, biar ku memancarkan kemuliaan. Bapa, ini doa kami. Bapa, sentuhlah hatiku, sucikan hidupku, bentukku menjadi seperti yang Kau inginin. Bawaku dalam kebenaran-Mu, biar ku memancarkan kemuliaan. Biar ku memancarkan kemuliaan. Biar ku memancarkan kemuliaan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. kami memancarkan kemuliaan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu menjamah setiap kami. Ya Allah, menjadi benar-benar ya Tuhanku, kami mengasihi-Mu. Kami rindu melayani-Mu seumur hidup kami. Bawa kami dalam kebenaran-Mu, bentuklah hidup kami menjadi seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Bapa, sentuhlah hatiku, sucikan hidupku, bentukku menjadi seperti yang Kau ingin. Bawaku dalam kebenaran-Mu, biar ku memancarkan kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, Bapa, sentuhlah hatiku, sucikan hidupku, bentukku menjadi seperti yang Kau inginin. Bawaku dalam kebenaran-Mu, biar ku memancarkan kemuliaan-Mu. Biar ku memancarkan kemuliaan-Mu. Biar ku memancarkan
Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Bapa buat minggu pertama bulan 9 ini. Kami bersama-sama di tempat ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang besar, anugerah-Mu yang tak terucapkan bagi kami. Engkau Allah yang baik dan setia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mempedulikan kami, bahkan Bapa yang terus-menerus membawa kami dalam rancangan-Mu yang indah bagi kami. Bapa, sekarang waktunya kami mau meneduhkan gelombang jiwa kami mau membuka hati kami, biar Tuhan isi kami dengan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Saudara yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara Zoom. Memang mulai hari ini kita tidak live di YouTube, tapi kita melalui aplikasi Zoom, ya. Oke. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Bukan lihat bersama-sama, mari kita akan mendoakan anak sekolah minggu kita. Boleh maju ke depan. Anak sekolah minggu. Ayo. Nyanyi dulu ya. Ayo nyanyi dulu sekolah minggu. Indah-indah pelangi, lagi tinggi-tinggi. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat anak sekolah minggu kita ya. Mari kita doakan buat anak-anak kita, sekolah minggu kita. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, bersuka cita melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk anak-anak kami, generasi kami sekolah minggu yang Tuhan terus berkati hari demi hari. Saya berdoa supaya dari usia dini mereka terus memiliki benih-benih pengenalan akan Tuhan, benih-benih takut akan Tuhan. Dan kami berdoa ketika mereka hadir di antara keluarga, berkati keluarga yang mengasuh papa mama mereka sebagai titipan ilahi, mereka dibentuk dalam karakter-Mu, pengenalan akan Tuhan. Dan kami berdoa supaya anak-anak kami bertumbuh makin besar, makin dikasih Allah dan makin dikasih oleh manusia. Kami berdoa jika yang sudah bersekolah diberkati dengan kecerdasan, hikmat, yang belum sekolah, Tuhan juga berkati pertumbuhan perkembangan mereka. Saya berdoa supaya anak-anak kami terus bertumbuh di dalam karunia dan kasih Tuhan yang tiada putus-putusnya. Berkati mereka yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan berkati
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat sekolah minggu kita, saudaraku. Ya, duduk ya. Sekolah minggu ya. Oke. Yang ulang tahun bulan September? Ayo. Ada? Silakan maju ke depan yang ulang tahun bulan 9. Tidak ada? Yang namanya Septianus, yang namanya Septian ada? Tidak ada ya. Bulan yang ulang tahun bulan 9. Wah, nanti bulan Oktober rame ini. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 7 ayat yang ke-17. Tema kita pagi ini adalah fokus seorang musafir. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia, maksudnya Allah, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kata hidup dalam ketakutan bukan ketakutan dalam konteks seperti seorang yang menghadapi polisi yang mau ditangkap KPK, atau menghadapi seorang algojo yang akan memotong kepalanya, atau ketakutan dalam seperti menghadapi binatang buas. Ketakutan di sini adalah respek yang sepatutnya kepada Allah. Ya. Alkitab memberitahukan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita semua yang tinggal sampai hari ini, kita semua adalah orang-orang yang menumpang di dunia ini. Menumpang di dunia ini. Ini yang harus kita pahami secara benar. Semua orang Kristen harus benar-benar menyadari bahwa kita semua adalah musafir-musafir yang sedang berjalan pada satu tujuan, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Ngomong begini jangan takut. Bukan berarti kita ingin cepat-cepat check out. Tapi kita harus ngomong apa yang Injil ajarkan. Kita harus mendengar apa yang Injil sampaikan. Jangan terlalu banyak mendengar yang dunia sampaikan. Bahwa hidup hanya sekali, harus happy-happy. Jangan terlalu banyak mendengar kata filosofi dunia, filsuf dunia, mengatakan bahwa tujuan kita satu-satunya adalah diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak mendengar apa yang disampaikan oleh kabar-kabar di dunia ini, bahwa hidup ini jangan disia-siakan, karena kita harus memperoleh segala sesuatu dan berbahagia di muka bumi ini. Sehebat-hebatnya orang berusaha untuk meraih dan memperoleh apapun diinginkan di dunia ini, harus sadar bahwa tidak ada seorang pun, apakah dia pejabat, apakah dia penguasa, apakah dia rakyat jelata, apakah dia cendekiawan, tidak seorang pun yang akan tetap tinggal di dunia ini. Ini yang harus terus-menerus saudara meteraikan dalam pikiran. Tidak ada seorang pun yang akan tetap tinggal di dunia ini. Karena cepat atau lambat, perjalanan seseorang akan diakhiri oleh usia. Akan diakhiri oleh usia. Dan kita harus juga menyadari bahwa kita hidup di dalam perjalanan waktu. Ada awal, ada akhir. Dan harus juga dipahami, waktu itu adalah hitungan mundur.
Jadi kalau seseorang itu ditetapkan oleh Tuhan usianya 80 tahun, maka dimulai 80 tahun, mundur hitungan waktunya. Sampai 80, 79, 78, 77, 75, terus sampai 2, 1, 0, selesai. Sekarang hitungan keberapa saudara? Kalau hitungan mundur saudara, sekarang saudara di hitungan keberapa saya nggak tahu. Dan saya pun tidak pernah tahu sudah sampai hitungan keberapa. Nah, dalam hitungan waktu mundur itu, kan kita sering nyanyi ulang tahun. Seperti hari ini gak ada ulang tahun. Dalam ulang tahun biasanya orang nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Itu konsep dunia. Kalau hitungan mundur makin bertambah ulang tahun berarti semakin durasinya semakin pendek. Ya atau ya? Kalau semakin bertambah ulang tahunnya berarti semakin pendek. Nah, di dalam durasi hitungan waktu itu sebagai seorang musafir, ada pesan Tuhan. Bagaimana kita memaknai durasi waktu itu? Untuk seorang anak Tuhan, apakah Anda seorang pemuda, seorang pemudi, remaja, dewasa, bahkan yang sudah di atas usia 50, mesti sadar bahwa durasi waktu itu adalah masa di mana kita berkemas-kemas. Berkemas-kemas. Berkemas-kemas itu artinya kita mempersiapkan segala sesuatu untuk memasuki perjalanan panjang abadi yang tidak pernah berakhir oleh waktu. Sekarang di dunia ini kita mengembara dengan waktu. Ada waktu check in, ada waktu check out. Saya kalau keluar kota, selalu check in di hotel. Ya. Masa saya itu rumah saya? Enggak dong. Sehari 2 hari harus check out. Kalau enggak ditelepon, Pak mau memperpanjang Pak, maunya sih dompetnya enggak ada. Urusan selesai di kota itu, saya harus check out. Jadi kita tahu bahwa selama durasi waktu check in, check out itu, itulah yang harus saudara maknai, sadari dalam diri kita. Itu masa kita berkemas-kemas. Mempersiapkan diri untuk akan segera entah kapan kita akan memasuki durasi waktu yang tidak pernah berakhir di masa kekekalan itu. Saudara dan saya akan masuk dalam dimensi kekekalan itu. Jadi karena itu saudaraku, selama memasuki masa menumpang di dunia ini, sebagai seorang musafir, nasihat saya sebagai gembala sidang saudara, sebagai bapak rohani saudara, saya berikan nasihat. Jadilah seorang musafir yang cerdas dan musafir yang bijaksana. Jangan bodoh. Jangan mau dibodoh-bodohi. Musafir yang cerdas dan bijaksana itu dia tahu, dia sebagai seorang musafir hanya perlu membawa apa yang perlu. Masa saya pergi ke Surabaya 2 hari misalnya, saya bawa itu segala macam kasur, bantal, itu biasanya muk saya yang sempat minum di rumah. Lalu saya bawa semua keperluan mandi, gayung, sikat gigi, enggak perlu. Saya cuma membawa apa yang harus saya bawa, yang saya perlukan dalam kesementaraan waktu itu. Karena rumahku bukan di situ, tempatku bukan di situ. Yang saya perlu bawa, saya perlu bawa. Jadi seorang musafir yang cerdas, musafir rohani dalam konteks ini, harus cerdas. Saudara mempersiapkan apa yang perlu saudara bawa. Apa yang saudara perlu bawa? Kesucian hidup saudara. Kemurnian hidup saudara. Keindahan batinnya saudara.
Itu yang saudara harus bawa. Jangan terbebani oleh beban, aku harus kaya, aku harus terhormat, aku harus mencapai kemuliaan dunia ini, aku harus menjadi orang penting di dunia ini, aku harus meraih segala sesuatu. Itu beban dalam hidup saudara. Karena itu Yesus berkata, marilah kepada hai kamu sekalian letih sudah berbeban berat. Karena manusia mengejar beban itu dalam hidup ini. Dan kita tahu bahwa kemuliaan dunia ini seperti jinak-jinak merpati. Makin dikejar, makin lari, makin dikejar, makin lari. Dikit lagi, udah hampir. Dikit lagi udah hampir. Akhirnya seluruh energi kita, perhatian kita, waktu kita habiskan untuk mengejar impian kita di dunia. Membangun kejayaan, kehormatan, kemuliaan, dan kita bawa dan bebankan hidup kita. Sebagai seorang musafir kita tahu, apapun di dunia ini, semua bersifat sementara. Apapun yang ada dalam dunia itu semua sementara. Gak usah jauh-jauh, gak perlu ngomong kekayaan, rumah. Kecantikanmu juga sementara. Dulu usia 17 tahun, semua mata tertuju. Lirik kiri, lirik kanan kepada dirimu. Umur 70 tahun gak ada yang noleh saudara. Karena kecantikanmu sudah pudar. Dulu masih gadis, bodimu masih aduhai, dipuji-puji orang seperti gitar Spanyol. Begitu umur 35 punya anak 2, body sudah kayak gitar masjid dari atas ke bawah nggak jelas lekukannya mana. Semua sementara. Matamu yang dulu begitu tajam melihat jauh, kita harus dibantu dengan kacamata, itu pun kalau baca mesti kacamata, kalau nggak kacamata nggak ketemu hurufnya. Makanya kalau rambut bisa dibohongi, rambut putih bisa disemir-semir jadi hitam, betul nggak? Tapi mata masih dibohongin saudaraku. Makanya kalau ngetes umur orang lihat, coba baca, kalau udah begini saudaraku. Saya not. Itu sudah bukan umur 17 lagi itu, udah umur 40 tahun itu. Ya. Itu body bisa dipermak, bisa, tapi kekuatanmu nggak bisa dipermak. Nggak ada orang yang makin tua makin tenaganya makin hebat, nggak ada, makin loyo. Dulu saya masih kuat lari. Kalau di Renon itu, 3 kali keliling. Sekarang sekali aja udah ngos-ngosan. Sadar bahwa memang harus demikian. Itu hukum manusia. Orang tanya ke Dadang, Pak Pendeta saya jadi jengkel, kenapa? Orang di usia tua kok pendengaran saya kurang, mata saya mulai rabun. Itu benar, Tuhan itu adil. Kalau saudara makin tua jadi kakek nenek, telingamu masih tajam, kau terganggu dengan tangisan cucu-cucumu, kau gak bisa istirahat. Kalau matamu masih tajam, masih jernih, kau lihat nanti keriput istrimu untuk kau bilang, kok keriput banget ya kamu ya. Jadi dibuat kabur-kabur dikit supaya jangan toleh kiri, toleh kanan. Saudara tahu nggak? Rahasia saudara umur panjang, minta budak sama Tuhan. Jadi kalau malaikat panggil saudara pulang, saudara nggak dengar. Jadi saudara mesti bersyukur pada Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan saudara bisa bersyukur pada Tuhan. Karena itu jadilah musafir yang cerdas. Musafir yang cerdas dan bijaksana, dia tidak akan mampir-mampir. Dia fokus dengan tujuan. Kalau saya misalnya saya pengembara itu kan sama dengan wisatawan. Kalau saya mau misalnya ke Jakarta, maka saya nggak mampir dulu ke Jember, saya nggak mampir dulu ke Probolinggo, nggak mampir dulu ke Surabaya, nggak mampir dulu ke mana. Tapi fokus saya ke Jakarta, karena saya mau ketemu sama Jokowi. Itu pun Jokowi kalau mau terima saya. Masalahnya saya kenal Jokowi nggak kenal saya. Jadi saya mesti fokus. Nah demikian juga, kalau kita tarik pembelajaran rohaninya, sebagai seorang musafir yang cerdas dan bijaksana,
Tidak mampir-mampir itu artinya jangan sampai hati kita dimampirkan dalam percintaan dengan dunia. Jangan sampai hati kita akhirnya mampir kiri, mampir kanan, kita akhirnya terikat dengan percintaan dengan dunia. Daging kita yang sudah terlanjur menikmati kesenangan dunia, pada akhirnya kita tidak mungkin bisa digarap oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa terus bergerak maju di dalam Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini banyak orang statusnya Kristen, ibadah saja bisa dihitung dengan jari dalam hidup. Dia lebih suka ada di tempat wisata. Dia lebih suka nongkrong berjam-jam di tempat kafe. Orang lebih suka nongkrong di tempat-tempat tongkrongan bersama komunitasnya. Orang lebih suka hari Minggu di mana dia mestinya tanggung jawab spiritualnya, membangun dirinya, membangun imannya. Dia harus komitmen mencari Allah dalam dimanapun dia bergereja. Dia hari Minggu lebih suka bersama klub MX Club, pergi kemana-mana. Ya, ada klub lain namanya klub tertentu lah, saya nggak sebutkan produk. Dia lebih suka naik kemana-mana dengan klubnya daripada dia ada di rumah Tuhan hari Minggu. Kenapa? Karena dagingnya sudah terlanjur dimanjakan oleh kesenangan-kesenangan dunia. Ini namanya seorang musafir yang suka mampir kiri kanan. Saya nasihatkan saudara, engkau tidak pernah tahu kapan kau dipanggil oleh Tuhan. Alkitab katakan, giatlah dalam ibadahmu kepada Tuhan. Bahkan menjelang hari akhir, saudara harus benar-benar memanfaatkan waktu cari Tuhan. Itu yang paling benar. Cari Tuhan, cari hadiratnya, cari perkenanan hatinya. Karena kepadanya kita akan bertanggung jawab dan kepadanya kita bawa seluruh hidup kita. Jangan melulu hidup saudara hanya mengejar impianmu dalam dunia ini. Nah, bagaimana orang menghayati dirinya sebagai seorang musafir? Kita akan lihat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kesadaran sebagai musafir akan terlihat pada kegigihannya membangun kualitas hidupnya di depan Tuhan. Kalau seseorang sadar bahwa dia adalah seorang musafir yang terus dihitung dalam hitungan mundur, maka dia akan terus berupaya membangun kualitas dirinya seperti yang Allah inginkan, yaitu menjadi manusia yang tak bercacat celah, hidup seperti Yesus Kristus. Hidup serupa dengan Yesus. Dan orang yang menyadari sebagai seorang musafir, maka ini cirinya. Yang pertama, ciri musafir yang sungguh-sungguh. Ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki kesadaran sebagai musafir yang harus berjuang membangun kualitas hidupnya. Ciri yang pertama adalah dia fokus pada perubahan. Dia fokus pada perubahan. Saya ulang sekali lagi supaya saudara bisa mengerti. Ya, tanamkan firman Tuhan ini. Pengajaran. Saya kalau memberikan khotbah itu selalu pengajaran. Jadi saudara tidak mengikuti dengan serius, saudara nggak akan mendapatkan sesuatu. Ketika orang menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang sedang berjuang berkemas-kemas, dia akan berjuang satu-satunya keinginannya adalah dia ingin berkenan kepada Allah. Dia ingin supaya didapati tak bercacat, tak bercela. Karena itu, perjalanan hidup orang Kristen sebagai seorang musafir, ini yang disebut dengan perjalanan dalam perubahan. Katakan amin. Perjalanan dalam perubahan. Fokus seorang musafir adalah peta perjalanan hidup. Peta perjalanan hidupmu disebut dengan peta perubahan. Dan setiap orang yang menyadari kemana ia akan pergi, yaitu langit baru dan bumi yang baru, harus mengikuti peta perjalanan ini. Artinya, seorang yang ingin diterima di kemah abadinya Tuhan, seorang yang ingin masuk ke langit baru dan bumi yang baru sebagai tujuan hidupnya, maka selama dia menumpang di dunia ini sebagai seorang musafir, maka dia harus ada dalam peta perjalanan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam perubahan
dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, lebih kudus, lebih sempurna, sampai pada akhirnya kita didapati oleh Allah sebagai seorang yang tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi kalau andaikan saudara punya keker, apa keker itu? Teropong. Ada titik fokus. Yang saudara teropong bukan dunia ini. Apalagi orang mandi. Yang saudara teropong itu adalah batin saudara. Nurani saudara. Apakah hidupku sudah benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan itu belum? Ini peta jalan satu-satunya untuk bisa sampai pada tujuan akhir kita, rumah Bapa yang kekal, yaitu peta hidup dalam perubahan. Kalau saudara tidak mengalami perubahan dan tidak hidup dalam peta hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini, saya ingin katakan kepadamu dengan kesedihan hati, engkau tidak akan pernah sampai di langit baru dan bumi yang baru. Jadi definisi perubahan dalam kekristenan itu apa? Kalau peta kehidupan adalah peta perubahan, maka itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ketiga. Yohanes 3:3 berkata begini, sama-sama kita lihat ayatnya kalau udah ketemu. Ya, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi peta perubahan, peta perjalanan dalam perubahan itu berarti adalah kita harus berubah menjadi manusia baru yang sama artinya dengan dilahirkan kembali. Kelahiran baru pasti bicara tentang perubahan karakter. Jadi jangan kita merasa lahir baru, sementara karakter kita tidak berubah. Peta perjalanan kita yang di dalamnya kita harus fokus sebagai seorang musafir, fokus dengan peta perjalanan yaitu perubahan, maka ciri orang yang berubah itu adalah satu, akan mengalami perubahan karakter. Perubahan karakter meliputi, dengar baik-baik, perubahan karakter meliputi satu, integritas. Integritas itu artinya, apa yang engkau omongkan itu ada dalam hidup. Jadi nggak ada pura-pura. Orang bisa saja pura-pura, di depan kita baik, di belakang kita kayak ular beludak, ada. Jadi kadang-kadang orang di depan kita baik saudaraku, sopan, lembut, sabar, full senyum. Tapi di belakang kita, di kegelapan hidupnya, di mana orang lain tidak melihat dan siapapun tidak melihat, keluar aslinya. Makanya seorang pengkhotbah di El Modi pernah berkata, kepribadian seseorang atau karakter seseorang itu adalah terdapat dalam kegelapan hidup. Dalam kegelapan hidupnya tidak ada yang bisa tahu. Saudara nggak kenal saya waktu saya sendirian. Saya nggak kenal saudara waktu saudara sendirian. Kalau di gereja saya kenal saudara. Makanya D.L. Moody berkata bahwa karakter seseorang itu adalah di sisi gelap, di kegelapan hidup. Bukan hidup dalam kegelapan, ketika orang lain tidak pernah tahu siapa dia. Itulah kepribadian, itulah karakter. Dan pastikan di dalam area itu engkau benar-benar hidup takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi 1 Petrus. Hendaklah engkau hidup dalam ketakutan kepada Allah. Karakter meliputi perubahan integritas. Yang kedua, perubahan karakter meliputi kesucian moral. Jangan kita menyebut sebagai orang Kristen kalau moral saudara tidak pernah mengalami perubahan.
saudara jahat dengan orang, dengki, egois, suka menghakimi. Kalau ngomong, apalagi dalam keadaan marah, lidahnya lebih tajam dari silet. Menyakiti hati orang, menghina orang, merendahkan orang. Jangankan orang biasa, pendeta saja dibully. Orang yang diurapi saja diomongkan di belakangnya. Sementara hari Minggu ke gereja, sementara nyanyi di gereja dengan suara yang serius. Tiada pernah ku bawa. Wah, keren. Tapi keluar, dia menjadi orang yang kedengkiannya tidak pernah berubah, kesombongannya tidak pernah berubah, mulut jahatnya nggak pernah berubah. Makanya orang begini mesti belajar di BBCO. Dan saudara akan diajar karakter building. Ya. Nah, kesucian moral. Aduh. Kemudian kedua, kelemah lembutan. Lemah lembut di sini indikatornya bukan intonasi bicara, bukan aksen bicara. Orang bisa dengan lemah lembut ngomong loh, diajak ngomong kadang-kadang kita senengkan telinganya. Apa Pak? Saking lembutnya di gereja. Apa kabar Pak Gembala? Hah? Lembut. Tapi aslinya saudaraku, itu lebih kencang dari toa masjid. Bisa disetting, bisa dibuat. Tetapi integritas itu murni. Apa yang nampak di luar, itu yang di dalam hidup kita. Kita harus mengalami perkembangan dan perubahan karakter dalam kasih dan kesabaran. Kasih kita harusnya berubah dari kasih yang pura-pura, kasih yang kekanak-kanakan menjadi kasih yang dewasa. Kasih ini bisa menghargai orang. Kasih ini bisa menerima orang dalam kekurangannya. Kasih ini bisa memaafkan. Kasih ini bisa merangkul. Kasih ini bisa mengobati yang terluka. Dan kita harus sabar dengan orang. Kesabaran kita harus teruji di situ. Saya terlalu banyak mengalami proses itu, saudara. Nolong orang yang kita tolong balik tikam kita. Kita menyediakan segala sesuatu yang menolong orang. Orang gak tahu terima kasih, banyak itu terjadi. Bahkan ngomongin saya di luar, banyak. Cara daging saya bisa samperin orang itu. Lu ngomong apa? Bisa. Tapi itu abaikan. Seorang musafir yang cerdas, fokus kita bukan kepada kiri kanan. Fokus kita adalah peta perubahan yang disebut dengan pertobatan kita. Amin. Kita harus fokus dalam peta perubahan itu. Fokus pada peta perjalanan dan perjalanan itu disebut dengan perubahan. Apakah kita sudah mengalami perubahan karakter? Banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan karakter. Sehingga karakternya stuck. Dan kadang-kadang menyedihkan, karakter yang stuck ini, dia merasa sudah berubah. Padahal lebih parah lagi, karakternya lebih rusak dari orang-orang yang bukan Kristen. Ke gereja tiap minggu? Gereja. Ikut perjamuan tiap minggu pertama? Yes. Aktif di pelayanan? Iya. Tapi karakter tidak berubah. Dia pikir hanya dengan ke gereja, memberikan persembahan, aktif di paduan suara, aktif di kaum bapak, aktif di kaum ibu, lalu dia pikir itu sudah menyenangkan Tuhan. Jangan berpikir naif. Yang menyenangkan hati Tuhan bukan intensitasmu ke gereja saja, tapi kualitas hidup engkau gelar harus dalam perubahan semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Nah, kenapa orang Kristen tidak mengalami perubahan? Karena tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berapa belas tahun saudara jadi Kristen?
Tapi kalau saya nanya, apakah saudara punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Tidak semua orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika orang Kristen tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia hanya berjumpa dengan doktrin, dia hanya berjumpa dengan khotbah, dia hanya berjumpa dengan pendeta, tapi dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pendeta tidak dimaksudkan menjadi penggantinya Tuhan. Pendeta harus menjadi alat untuk membawa jemaatnya berjumpa dengan Tuhan. Doktrin tidak menghalangi, tidak boleh menghalangi orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab banyak doktrin yang kadang diajarkan dalam gereja bisa menjadi sebab orang lain tidak berjumpa dengan Tuhan. Apa doktrin misalnya? Pokoknya kamu yang penting percaya Yesus, pasti masuk surga. Yang penting kamu sudah dicelupkan di air. Bila mana perlu kamu punya uang pergi ke Israel, baptis ulang di Yordan. Kamu pasti diterima karena kamu dibaptis di mana Yesus dibaptiskan. Itu ajaran orang Batak katakan, sesat itu. Tidak ada pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu masalahnya kenapa karakter orang tidak pernah berubah. Kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wow keren. Kita pasti mengalami perubahan. Dan peta jalan itu yang sudah di fokus hidup kita. Perkarakan hidup kita. Nah hari-hari ini ada banyak orang yang mengejar perubahan fisik, perubahan duniawinya, perubahan status ekonomi, perubahan status kemuliaannya. Karena itu orang sibuk mengejar harta, pendidikan, mengejar semua kekayaan. Karena dengan berubah bukan perubahan batinnya, yang dikejar adalah perubahan status yang berkaitan dengan segala sesuatu dengan duniawinya. Saudara, banyak orang berasumsi bahwa karakter adalah sepenuhnya peristiwa mistis. Saya banyak berjumpa sama orang Kristen loh, yang punya latar belakang yang dulu katanya gelap. Preman, pembunuh, dan segala macam tindakan kriminal. Tapi dia saksi, puji Tuhan, Tuhan sendiri mengubah karakter saya. Enggak. Mungkin pengalamanmu engkau merasakan ada perubahan, tapi perubahanmu bukan perubahan kalau engkau belum betul-betul menghasilkan buah karakter Yesus dalam hidupmu. Perubahan itu bukan karena peristiwa mistis. Dengar, saya kalimat ajakan buat saudara. Karakter tidak datang dengan sendirinya. Katakan amin. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan. Karakter harus dibentuk. Karakter dalam diri kita harus ditumbuh kembangkan. Karakter dalam diri saudara harus dibangun dengan sadar dan sengaja oleh kita secara terus-menerus. Dan itu dimulai dengan satu kata, aku mau berubah Tuhan. Kalau kita tidak mau berubah, kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena itu berapa banyak orang Kristen, kita menemukan orang Kristen bodoh. Kita banyak menemukan orang-orang Kristen yang bodoh karena tidak memahami pentingnya membangun karakter Kristus. Sehingga di antara orang-orang yang ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kepolisian, orang-orang yang menghuni di penjara, orang yang ditangkap oleh TNI, orang yang ditangkap karena kasus obat-obatan. Sayangnya di antara mereka yang begitu banyak ditangkap oleh yang berwenang ada orang-orang Kristen. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, sama-sama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seorang penulis Kristen yang bernama Miller menulis, satu-satunya hal yang pulang dari pemakaman orang mati dan menolak dikubur, itu adalah karakter. Orang mati dikubur.
tapi karakternya tidak dikubur. Tidak mau dikubur. Artinya, dia boleh dikubur di balik tanah, tapi orang mengingat karakternya waktu dia hidup. Orang mengingat apa yang dilakukan waktu dia hidup. Betul? Kalau dia baik, sepanjang masa orang kenang. Presiden kita, Soekarno, sudah lama meninggal. Saya pun gak kenal. Tapi saya diajar karakter beliau. Bagaimana kepemimpinannya. Presiden kita yang kedua, Soeharto sama. Sudah lama meninggal. Dikubur, dia tidak bisa menolak untuk dikubur. Tapi karakternya menolak dikubur. Orang akan ingat sepanjang masa. Karena itu ingat pepatah Melayu orang bijak berkata, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Bangun karaktermu. Supaya Allah mengenalmu. Dan orang tetap mengenang kita, walaupun kita suatu hari sudah check out dari dunia ini. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Saudaraku, karena itu Mazmur memberikan nasihat kepada kita, Mazmur 90 ayat 10-12. Berkata begini, masa hidup kami 70 tahun. Mazmur 90 ayat 10-12. Sudah ketemu? Yuk, baca sama-sama. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ayat 12 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh. Berapa usia kita? 70-80 tahun. Orang kalau udah umur 60, saudaraku, itu sisa penderitaan. Dulu dia waktu masih muda tidur di kasur yang kurang empuk, dia marah, sakit punggungnya. Umur 60, orang tidak bisa lagi tidur di spring bed. Karena bengkok badannya. Dulu waktu masih muda, dia menikmati makan. Dari satu tempat, kalau mau nanya makanan, tanya sama dia. Di ujung gang terdalam pun dia tahu. Tapi kalau sudah usia, ada darah tinggi, ada asam urat, apalagi kolesterol. Itu makan di rumahnya ditakar sama istrinya. Bahkan kerja kantor pun ditakar, gak boleh lebih dari ini. Uangnya banyak gak? Banyak. Dompetnya tebal gak? Tebal. Makan gak bisa lagi nikmat, saudaraku. Dikasih sayur rebus-rebusan. Dia neraktir orang, yang ditraktir makan enak-enak. Dia buka rantang sendiri dari rumah. Cuk pedalem, konslet. Kenapa saudaraku? Karena memang makin lama, kita ini bukan makin nikmat. Amin. Fisikmu boleh makin tua, tapi rohmu harus makin segar di depan Tuhan. Ini yang didoakan oleh Daud, ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami memahami apa yang kami jalani itu. Ini menjadi kesempatan berkemas-kemas dalam hidup ini. Coba satu lagu. Naik. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami semua beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
Amin. Namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Kami bersyukur. Naik. Ayo naikkan puja ini sebagai doa kita, agar kita jangan dibodohi oleh dunia ini. Ajar kami Tuhan, semua menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Angkat tanganmu, katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah jalan-Mu. Ini doa kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Jadi seorang musafir yang cerdas dan bijaksana, ini menjadi esensi doanya. Ajar kami memiliki hati yang bijaksana, supaya aku tahu apa yang aku kejar, supaya aku tahu apa yang harus aku pegang, supaya aku tidak salah arah, dan aku mau tetap hidup di peta jalan yang Tuhan bimbing, yang namanya peta kehidupan dalam perubahan. Saudara harus berubah, katakan amin. Udah berubah belum? Belum? Nah, paling aman ngomong proses, Pak. Masa waktu masih muda, kita kalau marah kayak setan, sekarang setelah sekian tahun, sekian belas tahun juga kenal Tuhan, kalau kita marah juga sama, sahabatnya setan dong kita. Ayo jadilah sahabatnya Yesus. Kalau kau menjadi sahabatnya Yesus, engkau pasti akan mengalami perubahan. Yang kedua, yang terakhir, biasanya kata terakhir itu mujizat, yang ngantuk bisa bangun saudaraku. Haleluya. Yang kedua, ciri daripada seorang sadar bahwa hidupnya adalah sebuah perjalanan dalam kemusafiran, maka dia akan fokus kepada tujuan. Dia fokus kepada tujuan. Yang tadi dia fokus pada perubahan, yang kedua sekarang fokus kepada tujuan. Perjalanan seorang musafir harus fokus pada tujuan perjalanan. Harus fokus pada tujuan perjalanan, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa dunia ini bukan tujuan hidup kita. Dunia ini bukan rumah kita, katakan amin. Dunia ini bukan tempat kita, kita semuanya sementara. Karena itu arahkan segenap hidup kita untuk bisa finish pada tujuan.
Arahkan fokusmu untuk bisa finish pada tujuan dan mengakhiri dengan baik. Ini harus menjadi tujuan satu-satunya hidup saudara. Ini yang sering dilupakan, bahkan ditolak oleh banyak orang Kristen. Dan luar biasanya, gereja sama sekali tidak menyinggung bahwa kita adalah musafir yang harus fokus dengan tujuan itu. Justru dunia menghadirkan pengajaran bahwa menyembah Yesus engkau akan diberkati, berlimpah-limpah, apapun yang kau inginkan, ucapkan saja dengan iman kau akan mencapainya, maka kau bisa dengan kuasa nama Yesus, bisa meraih apapun yang kau inginkan, seakan-akan bahwa Yesus itu adalah hanya alat. Itu sebabnya orang ke gereja bukan mencari nama Tuhan. Orang ke gereja bukan memperkarakan manusia batinnya, tapi orang ke gereja hanya ingin menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, agar Tuhan ikut terlibat membantu dia mencapai semua impian-impiannya di dunia ini. Itu bukan Injil. Pasti itu bukan Injil yang sejati, itu Injil yang lain. Kalau orang memahami bahwa Yesus itu adalah entitas yang bisa kita manfaatkan, menolong kita mencapai dunia ini, itu pasti Yesus yang lain. Kalau saudara mengerti hal ini, maka sementara orang Kristen datang ke gereja ingin melibatkan Tuhan untuk urusan dunia, sedangkan Yesus yang sejati justru datang ke dunia, ingin menarik kita keluar dari dunia, maka terjadi konflik kepentingan. Terjadi konflik kepentingan. Yesus datang ke dalam dunia ini kepentingannya membawa kita keluar dari dunia. Sementara gereja yang lain mengajarkan ada Yesus yang lain, yaitu dia membawa kita untuk bisa menikmati dunia ini, memperoleh kekayaan dunia ini. Dan orang itu melibatkan Tuhan untuk kepentingan dunia ini, maka itu terjadi kepentingan, konflik kepentingan. Dan orang yang begini tidak mungkin bisa mengenal Tuhan secara benar. Dia mungkin bisa menjadi pengikut Yesus yang lain, tapi bukan Yesus yang sejati. Yesus yang sejati mengajar kita harus fokus dengan tujuan. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Bukan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan manusia. Bukan menyelesaikan masalah-masalah semua kebutuhan hidup. Bukan soal menyelesaikan masalah kesembuhan. Memang benar waktu dia melayani dalam dunia ini. Dia menyatakan mujizatnya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Tapi mujizat itu bukan tujuan kita mengiring Tuhan. Tujuan kita mengiring Tuhan dalam memperkarakan hidup kita. Supaya kita ditemukan oleh Allah sebagai pribadi harus serupa dengan dia dan sempurna seperti Bapa. Untuk itu, maka jika saudara percaya pada tujuan ini, saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam proses sekolah kehidupan. Kau akan mengalami benturan demi benturan. Masalah demi masalah, tapi melalui semuanya itu, Allah sedang berkarya dalam diri saudara. Sampai akhirnya kita menghayati, benar Tuhan, yang kuingini hanya Engkau saja dalam hidup ini. Jadi karena itu, orang yang benar-benar menghayati bagaimana perjalanannya hidup sebagai seorang musafir, dia fokus pada tujuan. Dia tidak ingin terganggu dengan tujuan yang lain. Yesus ingatkan loh, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Ada yang dulu bangga dengan pasangannya? Oh bangga. Waktu menikah, ini pria yang terbaik, pria yang aku akan mendampingi seumur hidupku. Umur 5 tahun, dia hilang tuh. Ini wanita yang terbaik dalam hidupku. Sampai mati pun. Sampai maut memisahkan aku bersama dengan dia. Enggak tuh. Dunia tipu-tipu. Tapi ingat saudaraku, yang saya mau sampaikan, fokuslah mencapai Tuhan. Kalau engkau fokus untuk tujuan hidupmu, engkau tidak akan terganggu dengan masalah. Katakan amin. Sekalipun orang meninggalkanmu, yang penting Yesus tidak tinggalkan saudara. Sekalipun hartamu habis tidak penting, jangan membuat engkau stres. Yang penting engkau tetap mau digarap oleh Tuhan. Karena hartamu yang sejati bukan dunia ini. Hartamu sejati adalah kekekalan bersama Bapa di surga.
arahkan hidupmu kepadanya. Tujuan hidupmu cuma satu, hanya dia saja. Bukan berarti saudara nggak boleh berdoa, minta tolong oleh Tuhan, boleh. Bukan berarti saudara nggak boleh waktu sakit berdoa, waktu susah berdoa, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ingat, bukan itu tujuan utamamu ikut Tuhan. Tujuan utamamu ikut Tuhan adalah biarlah Tuhan menggarap manusia batiniahmu untuk pada satu tujuan, menjadi manusia ilahi yang berkenan kepada Allah sampai kita bisa diterima di keabadian. Dan kita bisa menghayati hidup ini hanya satu. Yang ku ingini Engkau saja. Terus dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Ulang dari awal. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Dari awal nekat pujian ini, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Rohmu. Hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihimu. Maka Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Ya Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Ya Tuhan Yesus, amin, amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia,
Di mataku Engkau termulia. Takut Engkau termulia. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur dari hatimu yang paling dalam, mengucap syukur untuk kesempatan ini. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Hambanya yang akan melayani perjamuan suci boleh menyiapkan meja perjamuan. Kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari. Ya Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Utamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa, bimbing kami terus dalam kebenaran. Sekarang kami terima tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya kami bersedia untuk menjadi anak-anak-Mu lebih intim dan melekat dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus membawa kami dalam kebenaran.
agar kami hidup dalam peta perubahan dan tujuan hidup yang pasti bersamamu. Kami butuh Engkau dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Kami butuh tangan-Mu memegang tangan kami, agar kami bisa berjalan seiring dengan perasaan dan kehendak-Mu. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam keberadaan kami yang belum sempurna. Ampunilah ketidaktepatan kami, kesalahan kami, ketidakpatutan kami. Tuhan sendiri yang menolong kami berjalan dari waktu ke waktu lebih fokus kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjalankan pelayanan ini diberkati, dan semua jemaat yang menerima perjamuan kudus ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Bahkan kami pulang, kami dapat kekuatan yang baru bersama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu ini. Amin. Silakan jemaat duduk di layar. Pulihkan Tuhan tersisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. hatiku Tuhan Untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ternilai harta milikku. keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku ya Yesus, ya mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia hanya ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia Segalanya bagiku. bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur. kekal selamanya. Bagi Dia
hormat serta syukur. Mari kita berdiri bersama-sama sambil memegang roti dan anggur, naikkan pujian ini. Dia mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagi Dia, bagi segala pujian, hormat serta syukur. kekal selamanya. Bagi Dia segala Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. selama-lamanya, selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti dan angkat dia lebih tinggi dari kepala saudara. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sedang jemaat yang Tuhan kasihi, bukankah yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dan bersekutu dengan tubuh Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari angkat cawan yang berisi anggur. Dengan tangan kananmu, angkat dia lebih tinggi dari kepala saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sedang jemaat yang Tuhan kasih, bukankah yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita bersekutu dengan darah Kristus yang kudus ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Diberkatilah engkau yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan. Segala berkat karya Tuhan Yesus di atas salib turun atas saudara, menyembuhkan penyakitmu, mengampuni semua salahmu, membimbingmu dalam setiap kebenaran, dan Dia akan terus mendewasakanmu, menghajarmu, mendidikmu sebagai anak yang dikasihinya, agar kau bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terimalah berkat Tuhan ini, kiranya menyertaimu bersama dengan keluargamu sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doa